mengajar kelas 12 IPA IPS tentang bunga majemuk, bunga tunggal, sama anuitas. Nah, di sini juga belajar tentang logaritma juga nih. Jadi rumus anuitas atau bunga majemuk ya. P pinjaman awal dikali satu ditambah R itu rate-nya itu bunga ya dibagi bulan berjalan dipangkatin bulan dikali waktu gitu ya. Contoh nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melipat gandakan investasi dengan tingkat bunga tahunnya sebesar 5%? 5% itu selama 1 tahun ya, berarti tinggal dibagi 12 nanti. Nah, untuk melipat gandakannya berarti menjadi 2 P ya. Nih, asalnya kan P ini, jadi 2P. Nah, R-nya itu adalah bunga rate dalam bahasa Inggris 0,05 alias 5 per 100. Terus N-nya itu satu ya. Ya, di sini satu. Maka kita bisa tulis 2P sama dengan P dikali satu ditambah bunga 0,05 dikali T. Maka kita harus mencari T berapa tahun untuk melipat gandakan bunga yang awalnya 0,05, 14,21. Nah, terus untuk penggunaan dalam teknologi informasi dan komputasi komputer ya, dalam hal teknik jaringan, teknik enskripsi data, teknik kompresi data, kita bisa menggunakan logaritma untuk contohnya kompresi JPEG atau JPEG gak? JPEG itu gambar ya, extension gambar selain PNG, selain TIFF, selain BMP. Nah, contoh gini, jika algoritma pencarian bintang memakan waktu, contohnya berapa kali langkah yang diperlukan untuk mencari dalam array berukuran 1024. Nah, 1024 itu 2 pangkat berapa gitu ya? 2 pangkat 10 nih. Maka hasilnya menjadi 10 langkah gitu. Jadi untuk berukuran menjadi 1024 maka 2 pangkat 10. Peningkatan kemampuan problem solving seperti eh, penalaran berpikir kritis dalam matematika kompleks. Nah, ini yang kelima dan keenam aplikasi dalam musik akustik. Seperti pernah dengar fisika gak tentang desibel, frekuensi speaker ya. Jadi misalkan Hmm. satu eh, motor itu berapa desibel. Kalau misalkan ada 1.000 motor, berapa bunyi intensitas yang dikeluarkan oleh 1.000 motor itu. Nah, nanti menggunakan rumus ini. B alias tingkat suara dalam suara ya. Rumusnya 10 log I dibagi I0. I0 itu adalah intensitas awal. Nah, I-nya itu sama dengan 1.000 kali dalam intensitas awalnya, maka 1.000 kita masukin menjadi log. Log 1.000 kan 3 ya. Maka 10 kali 3 sama dengan 30 desibel. Ini kami pengen kasih contoh soal ya di WA kamu nih sebentar. Farel. Nah, ini. Tapi nanti kalau kita udah contoh soal kayak begini, boleh kembali lagi ke tipe-tipe soal yang sebelumnya kita pernah cobain. Cuman kan itu kan kayaknya KB lihat udah sering ya kita bahas nih. Coba soal 1 dan 2. Udah terkirim belum? Sudah, Kak. Jika suatu gempa bumi tercatat memiliki amplitudo gelombang seismik 100 kali lipat dari amplitudo referensi, jika skala Richternya itu basisnya 10, maka magnitudo gempa kira-kira berapa gitu. Nah, maka rumusnya itu kita bisa cari menggunakan definisi logaritma M, magnitudo ya, 10 log. Kenapa 10? Karena nih basisnya nih, basis 10. Jadi tulis di sini 10. Log 100, ini A ya. Di sini A0, di sini A0 juga ya.
kan dia maunya 100 kali dari amplitudo ambang referensi. Makanya ini bisa dicoret di sini. Jadi kita tulis 10 log 100. Kemarin kita udah belajar deh, log 100 itu berapa? Sama juga dengan 10 pangkat 2. Atau Dua. kita bisa langsung tulis Dua. 10 log 10 pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret tuh, sifat logaritma yang di awal. Maka tulis di sini langsung menjadi 2. Maka magnitudenya 2. Nah, yang nomor 2 ini, intensitas suara satu sumber adalah 1.000 kali lebih besar dari intensitas referensi. Maka dalam skala desibel, intensitas suara tersebut kira-kira menjadi berapa desibel. Jadi kayak tadi nih, yang soal ya, 10 log 1.000 I dibagi ambang batas referensi. Nah gitu. Berarti dicoret, nih I ya di sini ya. Jadi hasilnya 10 log 1.000. Maka hasil menjadi 10 log 10 pangkat 3. Ini karena 10 dengan 10 jadi dicoret di sini jadi hasilnya 3. Terus oh ya ini pakai rumus ya di sini 10 di sini kalau rumus yang tadi itu. Nah gitu. Maka di sini kali 10. Maka hasilnya 30 desibel. Itu Nah, iya. rumbung rumus ambang batas tadi yang tadi di awal 10 dikali log I dibagi I0. Ini ambang batas suara dalam desibel ya. Rumusnya D. Nah, ini boleh dicatat nih. Oke, catat dulu. Setelah itu kami kasih nomor 3 dan 4. Kamu boleh kerjain sendiri. Boleh menggunakan cari di Google, boleh pakai cari di buku, cari di AI juga nggak apa-apa. Itu 10 kali 10 ya, Kak? Iya, 10 kali 10 log I dibagi I0. Enggak, Kak. Oke, sekarang kami kasih nomor 3 dan 4 ya, dikerjain dulu. Nah, itu. Boleh dikerjain sendiri ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oh iya, kami kasih tadi link manfaatnya nih boleh dipelajarin di sini dibuka. Nah, ini boleh diklik buat referensi rumus yang tadi.
Larutan A memiliki konsentrasi ion H plus sama dengan 1 kali 10⁻³ Nah, rumus pH-nya tadi berapa tuh? Min log 10 dalam kurung H plus ya. Iya, nomor 3 jawabannya C. Iya, C, betul. Nomor 4 masih seperti yang tadi nomor 3. Larutan B memiliki pH alias derajat keasaman 5. Jika dibandingkan dengan larutan A dengan derajat keasamannya 3, maka larutan B titik-titik banyaknya ion H titik-titik dari larutan A. Nah, gitu. Jadi ini pakai perbandingan. Kalau pH-nya 3 itu berapa, pH-nya 5 itu berapa. Berarti cari pH larutan A dulu. Berarti nyari ion A-nya dulu. Ion A berapa, ion B berapa. Udah dapet? Belum. Oke nih KB bantuin nih. Jadi kan hasilnya kan ion A itu 3 ya. Berarti 3 ini yang ion A dulu nih. Sama dengan min 10 log H plus ya. Nah, jadi otomatis di sini nilai di sini berapa nih? Nilai yang H plusnya tuh. Di sini tuh. -3. Karena di sini kan 10⁻³ ya. Nah, di sini. Maka H plusnya itu nilainya 10⁻³
H plus A. Terus untuk yang B juga sama. Hasilnya kan 5 ya. Rumusnya -10 log H plus B. Ini A. Maka hasilnya juga di sini HB plus menjadi 10 pangkat -5. Nah, sekarang kita langsung bagi aja nih antara yang atas dan bawah. Maka 10 pangkat -3. Kalau pangkat kan dikurang ya. Tuh. Maka hasilnya menjadi 10 plus 2. Hasilnya menjadi 100. Nah, terus lebih banyak atau lebih sedikit? Karena B-nya itu -5, di sini -3, maka dia lebih sedikit B-nya itu. Maka jawabannya, maka larutan B 100 kali lebih sedikit dari banyaknya ion Hb dari larutan A. Nah, gitu. Nah, itu jawabannya nomor 4. Silahkan catat dulu. Ini rumusnya ini ya, pakai rumus yang standar tadi di link web. Kalau udah dicatat info ya, nanti kami kasih soal nomor 5 dan 6. Soalnya sampai 10 aja untuk soal cerita. Nanti kita balik lagi ke soal awal yang dulu-dulu. Yang 2 kali pertemuan. Udah Kak. Oke, sekarang kami hapus. Langsung masuk ke soal kelima dan 6. Jadi mau di-upload dulu. Nah ini. Jadi takutnya kalau misalkan nggak di-share soal begini, kebanyakan soal yang rumus-rumus kemarin, nah kamu nggak tahu nanti cara penyelesaiannya nih. Yang sering keluar itu yang tentang suara desibel sama bakteri. Nah ini nomor 5 dulu, silahkan dikerjain ya. Seorang investor menaruh uang 1 juta di bank dengan bunga majemuk, bahasa Inggrisnya compound interest, sebesar 5% per tahun. Setelah berapa tahun investasinya itu berjalan sehingga uangnya menjadi 2 juta rupiah. Nah ini pakai logaritma. Yang nomor 6 populasi suatu kota. Silahkan dikerjain dulu. Waktunya 5 menit.
Nomor 5 udah dapet? Belum ya? Belum. Mm-mm. Oke, lanjutin aja nggak apa-apa. Nanti kami kasih tahu cara cari. Nah, untuk yang nomor 5 itu rumusnya A sama dengan P dikali 1 ditambah R nanti dipangkatin dengan T gitu. Terus kita identifikasi dari soal yang modal awal itu 1 juta rupiah. Terus R, R itu alias bahasa Inggrisnya rate ya, dalam persen alias 5%. Kalau di dalam desimalin kita tulis 0,05 per tahun ya, PA gitu. Terus dia mau eh, tabungannya menjadi 2 juta rupiah. Pertanyaannya, T alias waktu dalam tahun berapa? Nah, gitu.
Udah dapat? Jadi ini nomor 5 nih Nah, agak sedikit menggunakan kalkulator ya. Jadi saya kembali bantu nih. A-nya itu 2 juta. Jadi ditulis di sini 2 juta. Pakai warna merah juga ya. 2 juta sama dengan 1 juta nabung awalnya dikali 1 ditambah 0,05 pangkat T. Nah, yang 1 juta dengan 1 juta kan bisa dicoret di sini. 1 juta dengan 2 juta tuh. Jadi hasilnya nanti 2 sama dengan 1 kali 1,05 pangkat T. Nah, 1 di sini bisa kita coret ya. Berarti 2 sama dengan 1,05 pangkat T. Nah, gini kan agak sulit ya dalam mencarinya nih. Kita menggunakan rumus eksponen logaritma yang standar ya. Contohnya gini kemarin. 8 itu sama juga dengan berapa? 2 pangkat 3. Hmm. Kalau kita jadiin bentuk logaritma, bentuknya gini nih. 2 log 8 sama dengan berapa? 3 kan? Atau tulis 3 sama dengan log 8 dibagi log 2. Ini kalau log 8 dibagi log 2 menggunakan kalkulator sama dengan 3. Nah, bentuk ini dijadiin logaritma dulu nih yang atas nih. Coba gimana caranya itu? Berarti T-nya ini kan sama dengan 3 tuh. Ya, jadi T adalah waktu yang kita cari. Terus 8-nya itu kan sama dengan 2. Jadi yang paling kecil di sini 8 log 1,05. Begitu. Betul nggak? Atau salah terbalik? benar. Terbalik ya, Ya, terbalik. Berarti di sini harus eh, 2 di sini log 2 dibagi log 2 log 105. Ini 2 tuh yang besar ya di sini nih tuh. Ini kan 3 tuh. Sama dengan jadi log, tadi udah benar ya. Nah, salah kabar itu. 105, 1,05 dibagi log 2. Atau kita bisa tulis log 2 dibagi log 105. Nah, sekarang menggunakan kalkulator deh. Log 2 itu sama juga dengan 0,3010. Untuk log 105 0,021. Coba kalkulator deh, kamu hitung. Berapa hasilnya? 0,3010 dibagi 0,021. 14,33. Ya,
14,3 ya. Jadi 2 log 8 itu sama juga dengan log 8 dibagi log 2. 1,05 log 2 itu sama juga dengan log 2 dibagi log 1005. Oke, silakan dicatat dulu. Jadi 14 tahun. 14 tahun lama atau sebentar lama ya. Jadi nggak perlu kita nabung untuk mendapatkan 2 juta. Ini nabungnya pasif loh. Maksudnya nggak pernah eh apa sih namanya tuh? Nabung-nabung lagi. TKB kirim ke kamu deh. Biar nggak ini. Tapi dicatat boleh. Dah, catat aja nggak apa-apa. Dah, habis nomor 8, habis nomor 7, nomor 7, nomor 5, nomor 6. Kamu kerjaan sendiri coba. Jika populasi suatu kota tumbuh secara eksponensial dan setiap 10 tahun menjadi 3 kali lipat, jadi tahun pertama misalkan 1, tahun ke-10 3, tahun ke-20 menjadi 9, tahun ke-30 menjadi 27, karena 3 kali lipatnya tuh. Maka dalam 30 tahun pertumbuhan total dibanding awal kira-kira adalah, ini emang sebenarnya boleh pakai perkiraan ya, cuman kita harus menggunakan rumus. Silakan dikerjain dulu. Boleh nggak pakai rumus nggak apa-apa nih. Jadi kayak tadi tuh warna hijau ya nih. Misalkan tahun pertama itu 10. Tahun pertama ya 10 ya. Terus 10 tahun berikutnya menjadi 3 kali lipat. Nah, gitu. Terus tahun ke-20 menjadi 9. Tahun ke-30 menjadi 27. Nah, ini sebenarnya udah dapat jawabannya gitu ya caranya nih. Jadi tahun pertama itu bakterinya 1. Pada tahun ke-10 3 kali lipat, maka 1 kali 3. Tahun ke-20 menjadi 3 kali lipat jadi 9. Tahun ke-30 karena 10 tahun yang akan datang menjadi 27. Jadi jawaban yang benar adalah seperti ini. Ini gitu. Jadi jawabannya 27 ya. Ya ini 14. Silakan dicatat dulu. Habis ini masuk ke intensitas suara ya. 20 sama 9 ini dari mana, Kak? 20 dan 9. Oke, ini kan ini 0 tahun ya yang satu satu itu. Jadi ini adalah waktu, ini adalah bakteri. Nah, setiap 10 tahun bakterinya itu akan meningkat menjadi 3 kali lipat. Maka ini dikali 3. Hasilnya menjadi 3.
Ini untuk tahun yang kedua ya, jumlah kan 10 nih. Terus untuk 10 tahun berikutnya kan jadi 20 tahun ya. Bakterinya dari 3 menjadi dikali 3 lagi. Hasilnya menjadi 9. Tahun berikutnya, tahun ke-30, 9 itu dikali 3 lagi menjadi 27. Gitu. Jadi kita pakai perhitungan sederhana aja. Jadi jawabannya 27 kali lipat dari tahun nol alias tahun pertama yang bakterinya menjadi cuma satu menjadi 27. Udah Kak. Oke, oke, berikutnya soal yang ke ini dihapus ya. Iya. Nomor 7. Kamu kerjaan sendiri ya. Kayak tadi tuh. Yang satu adalah sebuah bunyi yang memiliki level tertentu dalam desibel dinaikkan beberapa kali lipat sehingga menjadi level suara baru. Berapakah level intensitas dalam desibel suara baru tersebut? Itu nomor 7. Untuk nomor 8, ini gempa yang diukur dengan magnitudo 7 pada skala liter. Terus gelombang gempa lain magnitudo 5 berapa kali, maksudnya berapa amplitudo gelombang gempa magnitudo 7 dari gelombang magnitudo 5 seperti yang tadi sama. Hmm.
Udah dapat? Lega. Mm. Oke nih kami bantu ya nomor 7 nih. Tadi rumusnya hafal kan yang di awal-awal. Hafal. Eh, Level intensitas suara dalam desibel 10 log, di atasnya 10 lagi ya, log I dibagi I0 gitu. Nah, karena dia naik menjadi 100 kali lipat, maka di sini kita tulis 100 kali lipat I0 dibagi dengan I0, maka ini dicoret, coret. Nah, 100 ini sama juga dengan 10 log 100, 10 pangkat 2 gitu. Ini kita coret. Tuh. Jadi hasilnya berarti naik ke pindah ke sini ya. Jadi 10 dikali 2. Hasilnya menjadi 20 desibel. Nah, karena taraf intensitas awal 50, maka D totalnya, 20 ini tambah D, 50. ya, ini di taraf intensitas yang baru ditambah dengan taraf intensitas suara yang lama. Hasilnya menjadi 70. Begitu. Hasilnya menjadi 70 desibel. Nah, silakan dicatat dulu. D-nya kecil ya. Tuh. Habis itu kerjain lagi yang nomor 8. Jika suatu gempa diukur magnitud 7 pada skala Richter dan gempa lain diukur pada skala magnitud 5, maka amplitude gelombang magnitud 7 berapa kali dibanding 5? Sebenarnya gampang nih cara cepetnya. 7 dikurangin 5 berapa? 2 kan? Dua. Nah, kalau dalam taraf intensitas bunyi kan 10 log 10 ini pangkat 2. Nah, gitu. Maka yang ditanya ini nih, kita bisa langsung dapat 100 kali. Jadi 7 kali itu adalah lebih besar dibanding 5, sebesar 100 kali lebih besar dibanding yang satu ini, begitu. Bukan 10 ya, tapi 100 kali lipat bunyi gempa magnitud sebesar 7 skala Richter.
Oke, kita genapin sampai nomor 9 dan 10 ya. Ini catat dulu nih. Untuk yang ini cara cepet nih, cara cepet menggunakan yang soal nomor 8. Itu 10-nya dari mana? Nah Iya, ini sudah menggunakan rumus tadi. Kan di sini hasilnya 100 nih. Jadi KB pengen menjadi bentuk cara cepat 10 log 10 kan sama dengan satu ya. Jadi hasilnya dua itu didapat dari selisih skala Richter yang di awal. Maka dua itu harus dijadiin 10 pangkat 2 ya. Biar ini 10 log 10-nya hilang gitu. Maka yang dicari adalah yang warna yang di sebelah sini nih. Nah gitu tuh. Maka 10 pangkat 2 itu adalah berapa intensitas kekuatan skala Richter 7 dibanding 5. Intinya dikurangin 2 dulu dari skala yang lebih besar dibanding skala yang lebih kecil gitu. Jadi bukan 2 kali. Kalau 2 kali itu eh, sangat kecil banget selisihnya ya. Karena kita harus 100 kali. Yang paling penting harus ingat rumusnya untuk rumus skala liter magnitud ya tadi kan. KB ulang lagi. 10 log boleh ditulis LG ya. Dalam kurung A dibagi A0. Nah ini tergantung di sini berapa tadi kan 100 kali ya. Oke dicatat dulu setelah itu nomor 9 dan 10. Nomor 9 tentang radioaktif dan nomor 10 tentang derajat kimia. 10 soal aja. Udah disalin? udah Kak. Hmm. Ini KB hapus dulu di sini. Setelah itu nomor 9 10 belum ya. Oke nomor 9 silahkan dikerjain suatu zat radioaktif menyusut sehingga tinggal 25% dari jumlah awal setelah 10 tahun. Waktu paruh atau half-life zat tersebut kira-kira berapa tahun gitu. Terus nomor 10 ion-ion kimia dalam larutan. Kita mencari pH larutan tersebut adalah waktunya 5 menit ya, 2,5 menit, 2,5 menit.
Oke, nomor 9. Udah dapat? Sudah. Berapa jawabannya? 5 tahun. 5 tahun. Jadi jawabannya betul 5 tahun. Nomor 10, Ah, D6. 6 tahun ya. Jadi kuncinya di sini nih tuh. Oke, sambil nunggu soal ya, kami pengen cari soal dulu untuk yang logaritma soalan yang seperti kemarin. Nah, kita mulai lagi seperti kemarin nih. Kami cari soal yang jelas nih sebentar. Nah, ini ada 3 soal dari soal masuk perguruan tinggi ya, UTBK dan UTUL kalau nggak salah tuh, ujian tertulis masuk UGM. Sebentar, ini kan share. Jadi udah harus belajar level-level soal masuk PTN. Dah, tunggu terkirim dulu. Dah, oke nomor 1. Hasil dari 3 log 81 dikurangin 5 log 32 dikali 2 log 25 dibagi 16 log 64. Silakan dikerjain dulu. Untuk nomor 1 ini kita menggunakan sifat-sifat logaritma yang di awal ya, yang bentuknya seperti ini. Jika A log B dikali dengan B log C, maka hasilnya menjadi, tahu berapa Marvel hasilnya nih? Maka ini bisa langsung dicoret untuk yang sama seperti ini nih. Coret. Dari C. A log C. Dari C. Bukan, jadi C, A log C. Terus berikutnya
kita langsung kerjain aja nih, KB bantu nih. 3 log 81. Maka 3, kita cari nih kesamaannya. Log 81 berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 atau 3 pangkat 4? Kita boleh tulis satu persatu di kertas lain kalau misalkan kita nggak yakin. Di sini 9, di sini 27, Tiga di pangkat sini empat. 81. Berarti 3 pangkat 4. Maka kita bisa langsung coret di sini. Yang di sini nih langsung ditulis saja 4. 5 log 32 itu sama juga dengan 5 log 2 pangkat 5. Nah, ini 2. Di sini log 5 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2? Karena 25. Kita langsung bisa coret juga nih yang warnanya nih. Yang 2 dengan 2. Nah, gitu. Tapi yang limanya ini pindah ke depan. Pindah ke depan yang depannya ini nih. Depannya ini. Nah, di sini. Tuh. Ini kami coret ya. Nah, ini juga pindah ke depan. Dikali 2. Pindah ke sini. Nah, 5 log 2 dengan 2 log 5 hasilnya kan 1 ya. Semuanya bisa dicoret. Maka 4 dikurangin 2 kali 5. Gitu. Hasilnya 4 dikurangin 10 ya. Hasilnya menjadi min 6. Kita hitung yang bawah. 16 log 64. Ini paling gampang nih. 16 itu 2 pangkat 4. 64, 2 pangkat berapa? Kita hitung lagi kalau nggak yakin. 2, 2, Empat. 2, 2, 4 ya. 4. Maka ini sama. Terus 4 per 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya menjadi... Nah, itu nggak ada jawabannya. Coba kita hitung. Ini 2, 4, 8, 16. Tuh, bukan, berarti bukan ini. 2 pangkat 6. Ini 32 pangkat 6 di sini nih. Berarti 6 per 4 alias 3 per 2. Berarti di sini salah nih, bukan 1. 3 per 2. Nah, di sini 3 per 2. Karena min 6 itu sama juga dengan min 6 per 1 kali silang gitu. Jadi 2 ya, hasilnya menjadi min 4. Itu jawaban yang benar gitu. Nah, sekarang kamu silakan kerjain nomor 2. Kalau akar itu pangkat setengah ya. Jadi silakan dikerjain dulu. Ini KB hapus nih, dicoret-coretin nih. Silakan ini KB kasih akses deh kamu coret-coret kalau mau coret-coret ya. Hmm, yes, dah, tuh.
Udah dapat? Belum. Atau boleh pakai kertas nanti dikirim nggak apa-apa di WA. Oke, Kak. Oke nih KBI bantuin ya untuk soal nomor 2. Jadi akar tiga itu kan 3 pangkat setengah ya. Pakai spidol yang kecil aja dulu deh. Nah gitu. 3 pangkat setengah. Terus lognya di sini kita tulis lagi. Di sini 5. Nah yang 25 ini kita tulis menjadi 5 pangkat 5. 5 pangkat 2 bukan 5 pangkat 5. Terus kita tulis di sini log 3 kali 3 pangkat setengah. Nah, ini tahu nggak berapa hasil ini? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Dijumlah ya, jadi 3 pangkat 3/2. Jadi 1 ditambah 1/2 itu sama juga dengan 2/2 ditambah 1/2. Jadi 3 pangkat 3/2. Tuh. Yang ini 2 pangkat 2 log 2 pangkat 4. Nah ini kita bisa coret nih sebenarnya coret tuh. Nih pakai warna yang berbeda deh. Warna hijau. Coret. 3/2 dibagi 2 kita tulis di sini. Di sini kan 1 ya. Berarti 1 dibagi setengah 3/5. Di sini hasilnya menjadi 3/2 dibagi 2. Di sini 5/3. 3/2 dibagi 2 ini 1 dibagi setengah berapa? 2 ya. 2 gitu. Terus 3/2 dibagi 2 kita ini aja kalau bingung 3/2 dikali setengah. Hasilnya menjadi 3/4. Nah, di sini kan bisa langsung dicoret ya. Tuh, berarti di sini hasilnya menjadi 3/4. Dikurangin 2 log 2 di sini jadi berapa? 4 bagi 2. 2 ya. Hasilnya menjadi berapa tuh di sini? Coret-coret jadi 3/2 dibagi 2. Alias 3/2 dikurangin 4/2. Hasilnya menjadi min setengah.
min 1/2. Untuk yang atas. Nah yang bawah. Karena basisnya sama, maka kita tulis di sini 3 log 54 dibagi ya, karena dikurang di sini. Dibagi 2. 54 bagi 2 berapa? Tahu gak, Marvel? 54 bagi 2. 27. 27. Maka 3 log 27. Kita sederhanain lagi. 3 log 3 pangkat berapa? Hasilnya 27. 3 Pangkat 3 ya. Jadi kita bisa coret di sini. Jadi nilainya di sini langsung jadi 3. Maka yang di atas itu min 1/2 dibagi dengan 3. Ini kan per 1 ya. Jadi min 1/2 dikali 1/3. Hasilnya menjadi min 1/6. Jawabannya B. Nah gitu. Silahkan dicatat dulu. Kalau nomor 3 itu dirasa hampir sama dengan nomor 1 dan 2, kami cari soal lagi yang nggak kayak begitu ya. Biar soal terakhir nih. Soal pamungkas. Tapi soal tipe-tipe UTBK dan masuk perguruan tinggi. Tapi ingat ya, di matematika bukan hanya logaritma. Nanti Marvel kalau kamu pengen membahas materi yang lain, boleh nanti hubungi Kak Bayu. Misalkan tentang taman kuadrat gitu ya, pertidaksamaan boleh. Takutnya nanti ini doang, nanti yang lain kamu nggak kekejar. Habis ini nomor 12 nih, soal terakhir nih. Soal matematika itu kompleks dan banyak materinya, nggak hanya logaritma. Dah, silakan nomor, ini udah dihapus ya? Udah dicat belum? Yang nomor 3, nomor 2. Udah, Kak. Nah, sekarang masuk ke soal nomor terakhir, nomor 12 ada di WA, udah dikirim. Nah, jika 4 log 3 sama dengan K, maka 2 log 27 berapa? Silakan kamu sendiri ya. Nanti bisa nggak bisa kita akan bahas.
Jawabannya C, Kak. C. Caranya gimana tuh? Kenapa bisa dapat 6K? Bisa dicoret-coret di sini? Iya, aku nggak ada, Kak. Yang Nggak bisa di itu ya? Coba remote control. Udah bisa kok. Coba dicoret-coret. ya aku nggak di share screen, Kak. Nggak di share screen. Iya. Nggak muncul ya. Nah ini udah muncul belum? Coba dicek dulu. Ya udah, kami coba koreksi ya. Kamu jawabnya berapa tadi? 6 ya? 6K. Betul ya? 6K ya? Nah, kita hitung 4 log 3 sama dengan K. Maka yang ini kita tulis 2 pangkat 2 log 3 sama dengan K. Nah, di sini kan satu ya. Jadi hasilnya menjadi setengah 2 log 3 sama dengan K. Atau kita tulis 2 log 3 sama dengan 2K. Nah, yang ini 2 log 27 kita tulis 2 log 3 pangkat berapa tadi? 3 ya. Nah, langsung pindah ke depan di sini. 3 kali 2 log 3. Nah, 3 kali 2 log 3 itu sama dengan 2K. Ya, betul. Jadi hasilnya menjadi 3 kali 2K. Jawabannya 6K. Oke, satu soal benar. Satu soal lagi nih, karena masih ada waktu 6 menit. Nomor 9. Dah, ini soal terakhir nih, nomor 9. Dah, silakan kerjakan. Jika diketahui 2 log P sama dengan sepertiga dan 3 log Q sama dengan setengah, dan jika X sama dengan P pangkat 2 dan Y sama dengan Q pangkat 3, maka X log Y berapa?
Udah dapat? Belum Kak. Oke nih karena waktunya tinggal 2 menit, kami bantuin ya. Nah, kita lihat aja nih X log Y itu kan sama juga dengan log Y dibagi log X. Nah ini nih. Hmm. Nah terus X ini kita masukin P kuadratnya di sini nih. Nah, kita bikin aja nih. Kan kalau tadi bentuk umumnya, kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan dijadiin logaritmanya berapa tadi? 2 log 8 sama dengan 3. Nah bentuk yang ini nih, 2 log P sama dengan berapa? Sepertiga. Dijadiin bentuk kayak begini nih. Nah jadi sepertiganya itu dipangkatin menjadi pangkat. Duanya yang ini dari yang besar ini ya tuh gitu. Terus P-nya ini kan sama dengan 8. Nah, di sini jadi 8 sama dengan P gitu ya. Tuh gitu. Terus kan X itu sama juga dengan P kuadrat ya. Maka X-nya itu sama dengan 2 pangkat sepertiga dikuadratin. Tuh. Hasilnya menjadi 2 pangkat 2 per 3 untuk X. Yang Y ya sekarang kita. Bentuk yang ini 3 log Q sama dengan setengah bentuk seperti ini juga. Berarti langsung aja 3 pangkat setengah. Untuk hasil menjadi Q ya. Nah Q sama dengan Y sama dengan Q pangkat 3. Maka Y sama dengan 3 pangkat setengah dipangkatin 3. Hasilnya menjadi Y itu 3 per 2. Langsung masukin ke sini. Log 3 per 2 dijadiin terus lognya di sini 2 per 3. Nah, log 3 per 2 pindah ke sini ke depan ya. Di sini 3 per 2. Di sini log 3. Yang ini 2 per 3. Terus log 2. Nah, log 3 dibagi log 2 itu bisa kita tulis 2 log 3. 3 per 2 dibagi 2 per 3 kita bisa tulis langsung menjadi bentuk seperti ini. 6 per 6. Tunggu. Terbalik ya. 3 per 2 di sini. Jadi 9 per 4. Jadi hasil yang benar adalah 9 per 4, 2 log 3. Jawabannya yang D.
gitu. Silakan catat, setelah itu kita akan selesai. Udah kak, aku udah benar. Udah bener ya? Yang D ya? Udah. Udah, berarti di dalam 1 jam tadi kita belajar tentang aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari seperti mencari bunga bank, eh, duplikasi suara dalam desibel, terus eh, duplikasi bakteri dalam biologi, terus kimia dalam mencari pH, dan basic-basic logaritma yang dua temuan sebelumnya kita telah pelajarin ya. Nah, kebetulan ini adalah soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi 2015 nih 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kita sudah mulai belajar materi 10 tahun yang lalu. Oke, kita akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh nanya nanti di lewat WA. Udah cukup ya, Marvel ya. Nanti Udah kak. kalau ada apa-apa boleh tanya Kak Bayu. Oke Oke, kak. Kak Bayu akhiri. Selamat sore, Marvel. Terima Terima kasih. kasih kak.